Bertemu kembali, Saudara. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato khusus dalam World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss pada Kamis siang waktu setempat. Di hadapan ribuan stakeholders, Presiden Prabowo akan memperkenalkan konsep Prabowonomics yang sudah ia terapkan sejak sebelum menjabat sebagai kepala negara. Usai menemui Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Raja Charles III di London, Inggris, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatan ke Swiss. Agenda utamanya di World Economic Forum 2026 adalah menyampaikan pidato khusus pada Kamis 22 Januari pukul 2 siang waktu setempat atau pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Presiden akan memperkenalkan konsep ekonomi Prabowonomics yang sudah ia terapkan bahkan sebelum menjadi presiden. Selain pidato khusus, akan ada pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan pimpinan negara lain untuk menindaklanjuti rencana pembentukan Dewan Perdamaian untuk Gaza. Selamat datang, Bapak. Selamat datang. Thank you. Terima kasih. Selamat datang, Bapak. Intinya beliau akan berbicara mengenai konsep-konsep ekonomi yang beliau pikirkan dan sudah beliau terapkan dalam selama beliau sebelum menjadi presiden dan sejak menjadi presiden hingga sekarang, dan beliau akan menceritakan hasil-hasil yang sudah pemerintah capai dalam 1 tahun ini, oke? Dan itu beliau sebut dengan Prabowonomics, oke? Prabowonomics. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyepakati kemitraan strategis baru antara Indonesia dan Inggris di bidang maritim. Prabowo menilai kemitraan ini sebagai elemen penting dalam pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Prabowo menjelaskan kemitraan baru ini akan sangat menguntungkan kedua belah pihak. Inggris dengan kekuatan teknologi dan keuangannya dipandang sebagai mitra penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu implementasi konkret dari kerjasama ini adalah dukungan Inggris terhadap rencana Indonesia untuk membangun sekitar 1.500 kapal ikan dan merevitalisasi desa-desa nelayan. Iya, terima kasih. Ya, thank you. Terima kasih. Welcome you again. Also for the maritime agreement that we signed, albeit about jobs which really matter, the United Kingdom. Mereka akan dukung rencana kita untuk membangun pertama 1.500 kapal ikan, karena kita mau besar-besaran investasi itu. Kita mau perbaiki desa-desa nelayan kita. Kita ingin meningkatkan kualitas hidup para nelayan kita. Kita ingin meningkatkan konsumsi protein rakyat kita. Jadi ini sangat strategis bagi kita. Dan saya ingatkan, 3/4 tanah air kita itu adalah laut. Ya. Dan konsumsi protein kita oleh rakyat kita masih terlalu rendah. Kita ingin tingkatkan untuk lebih baik lagi. Lebih lengkap tentang agenda Presiden Prabowo di Forum Ekonomi Dunia, sudah ada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di Davos, Swiss. Cindy, selain akan memberikan pidato khusus, apa saja agenda Presiden Prabowo di sana, Cindy? Yang terbaru dan juga menarik, Cynthia, adalah pertemuan beberapa kepala negara untuk memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ini adalah untuk menindaklanjuti juga 20 poin yang waktu itu sempat disepakati dalam deklarasi Gaza di Mesir. Salah satunya adalah pembentukan Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace yang dilakukan di area Davos juga. Ini menjadi sebuah kesempatan ketika kepala negara memang berkumpul di World Economic Forum 2026. Kalau agendanya yang kami tahu, sekitar pukul 9.45 waktu setempat, atau artinya sekitar pukul 3:30 sore ya waktu Indonesia Barat,
beberapa kepala negara itu seperti Arab Saudi, Turki, Qatar, kemudian Uni Emirat Arab, termasuk juga Indonesia, sudah mulai mengalir masuk ke ruangan. Kemudian nantinya akan berakhir sekitar pukul 11.30. Board of Peace atau Dewan Perdamaian ini memang adalah tindak lanjut. Kalau kita ingat pada bulan Oktober lalu, ketika Indonesia juga atau Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu saksi penandatanganan deklarasi, saat itu disepakati ada 20 poin yang bulan depannya juga sudah disetujui oleh PBB. Nah, memang salah satunya adalah pembentukan Dewan Perdamaian yang tugasnya adalah untuk melakukan supervisi transisi pemerintahan di Gaza. Nah, yang alasan juga mengapa Indonesia dan beberapa negara lain sepakat untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza, karena poin yang ditekankan salah satunya adalah soal gencatan senjata secara permanen. Yang kedua adalah rekonstruksi Gaza. Kalau pemerintah melihat ini atau realisasi fase kedua dari 20 poin yang diusulkan Trump, itu menjadi langkah lebih baik untuk demilitarisasi dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Nah, selain itu, agenda yang juga tampaknya akan dihadiri oleh Presiden adalah mengecek langsung Indonesia Pavilion. Indonesia Pavilion ini adalah untuk sebagai dalam tanda kutip markasnya. Di situ mereka masing-masing negara bisa melaksanakan seminar, dialog. Misalnya kalau sekarang ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan juga dari Danantara ada Pandu Syahrir sedang melakukan dialog. Ada juga CEO Danantara Rosan Rosani informasi sedang melakukan pertemuan dengan pengusaha dari Jepang. Tujuannya adalah untuk sebenarnya memperkenalkan seperti apa sih peluang investasi di Indonesia. Kemudian untuk menjelaskan kalau Indonesia ini adalah negara dengan potensi tak terbatas, tapi juga aman untuk penanaman modal. Nah, ketika pengenalan itu sudah dilakukan di sini, harapannya bisa ditindaklanjuti dalam bentuk investasi. Kalau kita ingat juga pemerintah punya target investasi pada tahun ini melebihi 2.000 triliun rupiah, sehingga Indonesia Pavilion ini menjadi salah satu upaya yang mesti dioptimalkan untuk mencapai realisasi itu atau percepatannya menuju ke sana. Setelah dari Indonesia Pavilion, baru selanjutnya rencananya akan menyampaikan pidato kunci di area Kongres sekitar pukul 2 waktu setempat atau artinya sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Kalau bocorannya dari Saskap Teddy Indra Wijaya ketika di London kemarin, Inggris memang menjadi negara yang sebelumnya sudah dikunjungi terlebih dahulu. Ya, Presiden Prabowo Subianto akan menjelaskan juga apa saja capaian yang sudah dilakukan, termasuk strategi dan gagasan ekonomi yang dia sebut sebagai Prabowonomics. Nah, apa saja itu yang akan disampaikan, karena informasinya Prabowonomics ini adalah sebuah gagasan yang sudah dilakukan bahkan sebelum Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai kepala negara. Dan kenapa ini menjadi penting? Karena apapun yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto akan menggambarkan arah kebijakan nasional ke depan, dan capaian-capaian ini akan bisa semakin menguatkan posisi Indonesia di depan kepala negara. Apalagi di World Economic Forum 2026, pada tahun ini tingkat partisipasi dari pemerintah mencapai tingkat tertinggi. Ada puluhan kepala negara, kepala pemerintahan, pejabat setingkat menteri, kemudian gubernur bank sentral, ada juga pemimpin perusahaan global yang terkemuka, unicorn, hingga pemimpin kelompok masyarakat sipil atau sektor sosial. Sehingga sayang sekali apabila tidak dimanfaatkan untuk membuat dalam tanda kutip oleh-oleh. Nah, nanti kita akan mendengar apa saja yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, tapi kalau kita mengingat ya, yang umumnya juga dibanggakan oleh Presiden adalah soal pencapaian EBG dan juga swasembada pangan. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi melaporkan langsung dari Davos, Swiss.